Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam SDGs desa, salam berdiri sebaris, selupis kuntul baris. Seperti biasa setiap pagi pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, kita ketemu dalam satu program sarapan SDGs desa. Pagi ini kita mencoba mengangkat obrolan seputar Desa Bersinar, Desa Bersih Narkoba. Jadi program Desa Bersinar ini yang kita ketahui juga menjadi salah satu program nasional BNN dengan Kementerian Desa, ada semacam MOU dan seterusnya. Kita pengen tahu ini program ini sebenarnya berjalannya seperti apa, karena di beberapa daerah mungkin masih belum tersiar dengan baik apa yang sudah dikerjakan. Kalau secara seremonialnya sudah tersiar kemana-mana, cuma bahwa prakteknya seperti apa kita ingin mendengarkan langsung dari pegiat-pegiat yang ada di desa. Kebetulan Mas Madong dari Buleleng menyampaikan kesiapan dari Kepala BNN Buleleng dan juga Kepala Desa atau berbekal dari Bamdes Tunjung. Selamat pagi Mas Madong. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam SDGs Desa, Gus Suryo dan semua kerabat desa. Oke, kita juga hadir di sini Pak Gede ya, dari Kepala BNN Buleleng ya Mas Madong ya? Betul Gus Suryo, betul. Oke, terus perbekal Tanjung nama? Bapak Madi Sadie, Oke. Ya. Mungkin kita mulai dari Kepala BNN dulu nih Pak Gede. MOU kita tahu memang sudah ada kesepakatan tentang bagaimana desa bersinar. Tapi saya masih melihat agendanya masih belum terlalu ke permukaan. Mungkin memang ini gerakan senyap untuk dilaksanakan tanpa publikasi, atau memang sebenarnya masih ada kendala tentang gerakan atau agenda Desa Bersinar ini. Silakan Pak Gede, bisa berbagi cerita. Terima kasih Pak Agus, ya, Suryo, kemudian Pak Madong, kemudian ada dari Pak Sadie dari Desa Tunjung. Dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih banyak
atas undangannya yang bisa kami juga bisa bertemu juga muka dengan Bapak semuanya kaitannya dengan desa bersinar. Memang berbicara masalah desa bersinar, itu kan desa itu bersih dari narkoba. Itu dulu. Nah, kemudian situasional skala seluruh secara internasional maupun nasional maupun wilayah Buleleng itu memang kita ini sudah rawan dengan masalah narkoba. Nah, sekarang dengan kerawan narkoba itu hanya tidak kelihatan karena sangat tersembunyi. Kenapa demikian? Ibaratnya kalau narkoba itu adalah musuh, tidak kelihatan. Berarti dulu istilahnya itu musuh tidak kelihatan itu. Tetapi kelihatannya itu setelah dia sudah korban, sudah ditangkap sama kepolisian, dan ini akan membahayakan bangsa dan negara, khususnya desa. Ibaratnya itu penjajah tanpa wajah. Dengan penjajah tanpa wajah, bagaimana kita ini harus menyikapi? Harus secara bersama-sama. BNN memotivator, mungkin BNN motivator juga ada program seperti ini. Nah, kemudian dalam bersih narkoba ini tentunya harus keterlibatan dari para pihak. Para pihak ini kalau Permendes maupun Permendagri nomor 12 kan sudah mengatur bahwa ada tim terpadu itu di desa, tim desa. Nah, untuk menciptakan desa bersinar memang ada suatu kriterianya. Bagaimana menciptakan desa itu yang rawan menjadi tidak rawan. Desa itu yang dulu ada menjadi sama sekali tidak ada. Intinya gitu. Supaya betul-betul bersih. Nah, untuk betul-betul bersih ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat itu sendiri, terutama keluarga, keluarga. Karena yang tahu tentang masalah narkoba, situasi di sana lah secara kecil keluarga. Karena ibaratnya kalau secara ilmuwan bahwa apa itu narkoba? Narkoba itu zat yang masuk di dalam tubuh kita. Kemudian dalam tubuh kita itu kemudian pertama dipengaruhi saraf. Setelah saraf dipengaruhi, kemudian terjadi perubahan perilaku dan ketergantungan. Intinya gitu. Nah, sekarang siapa yang tahu tentang perubahan perilaku itu? Tentunya keluarga. Keluarga bersih narkoba. Nah, inilah kalau tanpa ada komitmen dari desa, keluarga memang susah karena ini sangat-sangat tersembunyi. Apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini penjajah tanpa wajah. Yang tahu adalah keluarganya, yang tahu tentang perubahan perilaku adalah keluarganya. Nah, yang terjadi di Buleleng nih bagus yang terjadi setelah korban, setelah ditangkap sama kepolisian, atau setelah dia ngamuk-ngamuk di rumahnya, ataukah setelah dia menyiksa keluarganya, ataukah dia setelah menjual barang hak miliknya, baru berasa dia begini, baru lapor ke BNN. Nah, kondisi saat ini Pak Agus, Buleleng itu sudah 127. Itu yang lapor itu. Yang keadaan ekonominya sudah murat-marit. Ada yang menjual tanah, menjual tanah sampai habis. Begitu habis, baru dia masuk ke BNN. Itu ada. Kemudian udah ngamuk-ngamuk, baru ke BNN. Kemudian ada yang tidak tahu namanya, lupa namanya, bayangkan itu. Baru ke BNN. Ada nih anak-anak juga nggak tahu dia namanya, betul taunya ujian karena pada saat itu mindsetnya mikir ujian saja. Begitu saya tanya ujian aja. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu memang sudah sangat-sangat berbahaya sekali akibatnya. Kemudian yang kedua, ketahuan itu setelah ditangkap polisi. Nah, itu. Nah, setelah polisi ketahuan, baru dia minta rehabilitasi. Nggak bisa. Ketentuan kan harus proses hukum dulu. Inilah kemarin saya sudah koordinasi dengan kerjasama dengan MOU dengan dengan lapas. Apabila orang kena narkotika yang bersangkutan, alangkah baiknya diinformasikan kepada BNN, kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi. Karena dalam program untuk kita ini untuk menekan peredaran narkoba ini otomatis bagaimana cut-nya antara supply dan demand. Artinya yang menyaplai ini tentunya barang-barang di Buleleng ini yang terkenal banyak sabu dari luar. Bagaimana meng-cut itu? Jadinya cut itu melalui bagaimana pengguna-pengguna direhab sehingga permintaan
jarang terjadi, tidak ada. Nah, kaitan dengan ini, terima kasih kepada Kepala Desa Tunjung ya untuk menciptakan desa bersinar. Mari kita sama-sama dengan menggerakkan terpadu. Tentunya harus ada payung hukumnya. Payung hukumnya itu harus ada dasarnya. Dasarnya ini tolong dibuatkan peraturan desa. Rupanya Pak Madong, terima kasih juga sudah mengakomodir ini. Nanti dari Permendes itu tentunya tentunya untuk mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk berkomitmen. Setelah berkomitmen, mari kita harus bersama-sama untuk melaksanakan untuk itu. Ya, minimal ya melakukan kegiatan ya kita sosialisasi bagi yang belum kena. Ya, untuk mengetahui bahaya. Selama ini yang kita aja sosialisasi yang sadar-sadar memang kalau yang menggunakan itu kalau bilang datang BNN masalah narkotika sudah dia menghilang itu. Tapi penyelesaiannya bukan kita membiarkan. Ya, bagi yang demikian kita melakukan suatu kegiatan deteksi dini namanya tes urin. Nah, itulah desa-desa harus kita laksanakan. Karena ini yang rupanya sangat ampuh. Kenapa sangat ampuh? Karena masalah narkoba itu sangat tersembunyi. Hanya melalui deteksi dini, hanya melalui tes urin lah. Ya, harus kita lakukan itu. Nah, inilah perlu dianggarkan. Nanti mungkin kita diskusi bagaimana ini kita anggarkan. Dengan kita anggarkan ini, ya otomatis difasilitasi BNN memfasilitasi, tinggal nelpon BNN untuk melakukan deteksi dini. Itu yang kedua. Kemudian ketiga sifatnya ada relawan, harus rela. Berarti tokoh-tokoh masyarakat setempat itu berkomitmen bersama-sama BNN untuk sama-sama untuk ya ngasih tahu, mengadvokasi kira-kira yang ada perubahan perilaku. Ya, nah untuk mendeteksi dini melalui tes urin. Karena sampai saat ini tidak ada terus terang memakai narkoba. Jangankan istrinya pun jarang terjadi karena udah banyak kasus seperti itu. Mungkin sementara itu dari saya. Ya, waktu kami kembalikan dengan Pak Agus. Oke, terima kasih. Saya Surya Koco, Pak Gede. Surya Koco ya. Oke, jadi yang menarik memang kita sempat ada juga diskusi dengan teman-teman di BNN tentang bagaimana gerakan untuk membersihkan dari narkoba. Memang komitmen menjadi penting, tetapi ada juga yang kemudian bahwa ketika ini kan kalau kita bicara tentang kesadaran, maka satu kalau bicara ada perubahan perilaku pasti orang di lingkungannya yang paham. Nah, ketika kemudian orang di lingkungannya paham tentang perubahan perilaku, pertanyaannya sejauh mana BNN mampu memberikan informasi perubahan perilaku apa yang kemudian itu menjadi indikasi bahwa ini ada potensi nih. Lalu kata, perubahan perilakunya tadinya ceria, sekarang jadi tidak. Tadinya ngumpul keluarga, sekarang lebih banyak di kamar dan seterusnya. Nah, mungkin yang seperti itu secara edukasinya mungkin menjadi tantangan tersendiri ini untuk teman-teman BNN melakukan. Kemudian bicara tentang bagaimana ketika kemudian melaporkan anggota keluarga dan seterusnya, perlu juga masyarakat mendapatkan pencerahan nih antara kemudian direhabilitasi, kemudian dijerat hukum, itu perbedaan-perbedaannya dalam level yang seperti apa? Apakah pemakai itu kemudian pasti kena jerat hukum kalau tertangkap, ataukah kalau kemudian mengaku memakai juga bisa dijerat hukum? Karena kan bisa jadi ada ketakutan juga nih keluarga laporan nanti anak atau suaminya masuk bui dan seterusnya, kemudian berikutnya nanti direhabilitasi harus keluar biaya dan seterusnya. Ini mungkin bagian-bagian yang mungkin menarik untuk kita coba diskusikan hari ini. Dan yang tadi disampaikan tentang tes urin itu salah satunya, walaupun kemarin juga informasinya kan ada dari rambut juga akan ketahuan dia pengguna narkoba atau enggak. Tapi tes urin dilakukan, maka
artinya yang boleh melakukan siapa, yang bisa melakukan siapa, biayanya sebesar apa, dan seterusnya. Ini kan juga menjadi bagian yang mungkin perlu disosialisasikan. Umpama Perdes mengatur kalau butuh surat apa dan seterusnya harus melakukan tes urin. Kalau tes urinnya terlalu mahal atau tidak bisa dilakukan oleh relawan atau teman-teman di desa, ini juga mungkin satu tantangan tersendiri. Jadi mungkin beberapa hal itu bisa Pak Gede berbagi pengalaman bagaimana tentang tentang pencegahan ya. Kalau saya sih lebih suka melihat pencegahan karena kalau sudah menjadi produsen atau menjadi bandar dan seterusnya ya mungkin hukuman mati lebih baik lah karena mereka ketika keluar ya bisa akan berlaku lagi. Apalagi kita miris juga ketika mungkin BNN udah bekerja luar biasa, tetapi ketika di lapas mereka juga masih bisa transaksi. Itu kan bagian yang masyarakat juga tidak bisa mengelak bahwa mendengar informasi itu. Silakan Pak Gede. Baik, terima kasih Pak Suryo Koco ya termasuk teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama ya apa yang tadi sampaikan tadi itu masalah perubahan perilaku. Ya, bahwa memang berbicara narkoba itu dampaknya ke perubahan perilaku, yang sakit menjadi tidak sakit ya. Kemudian kalau umpamanya sebenarnya tidur dia begadang terus ya dan sebagainya, sebenarnya malam-malam di rumah dia keluar keluyuran, apa yang disampaikan Pak Suryo Koco. Nah, hal ini yang tahu tentang itu yang terdepan adalah keluarga, gitu dulu. Ya. Yang terdepan keluarga dulu ya. Ya, kadang-kadang kalau masyarakat itu kan tidak gini. Ya, yang tahu keluar malangnya itu keluarga. Nah, pernah ada kasus Pak Suryo Koco di Buleleng. Ini anak SMA, dia diantar jemput sama orang tuanya. Ya, malah perempuan juga ini, ya perempuan saya prihatin itu. Nah, kemudian antar jemput orang tuanya. Tetapi pada malam hari begitu bapaknya keluar, begitu bapaknya tidur, ibunya tidur, jam 10 malam dia keluar sendiri. Keluar sendiri ya. Jadinya orang tuanya bingung. Ya bingung, laporlah ke desa ya. Lapor ke desa nih ya, ke Babinsa dan sebagainya. Kemana dicari? Tiba-tiba pagi datang. Gitu. Begitu ditanya dia bingung kemana. Bilang ke teman saja. Nah, dengan kami sosialisasi di BNN ini, jadinya diajak orang tersebut ke BNN. Setelah BNN yang bersangkutan dia tidak tahu apa-apa, pokoknya ke rumah temannya. Nah, setelah dites urin yang bersangkutan positif memakai sabu, itu baru ketahuan yang bersangkutan itu pakai sabu. Itu dulu. Nah, langkah kita, ya, namanya anak-anak remaja gitu begitu BNN kelihatan ya kencingnya itu sampai kita tunggu sampai 3 jam baru ya. Nah, jadinya yang bersangkutan kita rehabilitasi ya selama 3 bulan. Begitu rehabilitasi ya kemudian yang bersangkutan ya kembali ke sekolah juga. Saya koordinasi dengan kepala sekolahnya. Di sini terkandung arti bahwa banyak orang tidak tahu tentang apa ya istilahnya itu. Karena itu kan merupakan modus bahwa dia itu dia minum sama temannya, ya, temannya itu cowok, ya teman-teman cowok-cowok, dan dia merasa menikmati minum di sana karena pada suatu ketika dia kepingin minum. Inilah kembali kepada sifat-sifat narkoba, Pak Suryo. Sifat narkoba itu kan ada 3 yang sangat berbahaya. Yang satu pemakaiannya itu sifat adiksi namanya. Pemakaian makin hari makin meningkat, makin hari makin meningkat itu adiksi. Ya. Kemudian setelah dia makin hari makin meningkat, ada ketergantungan, ada toleran. Nah, toleran inilah sangat membahayakan. Kalau sudah toleran menyatu dengan narkoba itu. Ini yang menyebabkan mengkikis baik kekayaan, pokoknya maunya ke sana aja, gitu ya. Itu sifat tolerannya. Kemudian yang ketiga sifat habitual, susah melupakan, ya, susah melupakan hal itu. Makanya selalu mencari. Nah, ini salah satunya. Ini contoh. Berarti yang tahu persis adalah keluarganya. Ini syukur keluarganya
care Dagebelan itu kepala desanya itu care juga gitu ya, datang kepada ke kita di sini. Selamat jadinya. Nah, ini sebagai sampling bahwa yang tahu perubahan perilaku itu adalah keluarga. Keluarganya inilah melaporkan ke BNN kaitannya dengan rehabilitasi. Kalau sudah dilaporkan masalah narkoba ke kepolisian, mau ke BNN, tidak ada proses hukum. Ya, saya tegaskan tidak ada proses hukum. Ya, berarti itu memang artinya kalau melaporkan diri itu nggak ada proses hukum. Nggak ada proses hukum, ya, itu ya. Memang pasal 128 Undang-Undang 35 2009 sudah menyampaikan begitu. Ya, yang diproses hukum, ya ini apabila dia tidak melaporkan. Makanya ini sampaikan kepada masyarakat, jangan. Nah, inilah perlu adanya tim terpadu dari desa itu sendiri. Jangan takut melaporkan. Melapor tidak diproses hukum, gitu ya. Lebih baik mencegah. Karena apa? Karena dari segi umum bahwa negara bahwa kita musuh kita, ngapain dilindungi? Berarti kalau tidak melaporkan kan melindungi. Ya, tapi kalau melaporkan sudah nggak. Pokoknya intinya kalau melaporkan tidak diproses hukum. Ya, dijamin karena sampai saat ini sudah 127 yang kita tangani ya, orang. Nah, kemudian bisa juga bagi ini kembali rehabilitasi. Bagaimana kalau pengedar-pengedar? Ini modus juga ini Pak Suryo. Ya, kenapa? Kalau tidak melaporkan ketangkep, apanya diamankan dan sebagainya, deteksi dini, yang bersangkutan ya diproses hukum. Ibaratnya kalau tidak melaporkan, berarti diproses hukum. Kalau melaporkan tidak proses hukum. Karena ya, sekarang nih bandar-bandar ini pinter Pak Suryo Koco. Pinternya apa? Memang undang-undang kemudian ada surat edaran Mahkamah Agung, ada rehabilitasi. Yang mana yang kita rehabilitasi? Gitu ya. Yang rehabilitasi ada kategori adalah pengguna. Nah, ada takarannya. Pengguna itu siapa? Pengguna itu kalau umpamanya dia pemakaiannya di bawah 1 gram kalau sabu, di asesmen sama BNN, artinya dengan kepolisian, dengan kejaksaan, ya, kemudian bahwa itu pengedar apa enggak? Ya, kalau umpamanya dia pecandu bukan pengedar, ya kita asesmen, ya tetap diproses hukum, tapi arahnya ini kepada putusan hakim itu adalah rehabilitasi. Tetapi ini dibagi kedok. Kadang-kadang pengedar memakai sebagian dengan sistem paket murah, paket kecil. Ada satu paket, satu lenteng 300.000, ada yang 500.000, ya. Kemudian padahal 1 gram sabu itu rata-rata 1.800.000 sampai 2 juta. Nah, menghadapi hal ini, inilah perlu adanya pemetaan, inilah perlu informasi daripada masyarakat, ya, informasi masyarakat. Kalau memang itu pengedar, ya, kami di sini di BNN kalau udah pengedar walaupun sedikit barang buktinya harus kita pengedar, ya. Berarti setelah dia umpamanya menjalani hukuman, ini koordinasi dengan Pak Kalapas kemarin baru diadakan suatu rehabilitasi, ya. Itu kunci, ya. Jadi intinya masyarakat ya untuk wajib wajib untuk melaporkan. Nah, kaitannya perlu tim terpadu. Kalau terjadi ada perubahan perilaku di sana, udahlah ajak aja ke BNN deteksi dini gitu kan. Tuh ya. Itu masalah rehabilitasi. Kemudian masalah tes urin. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pak Gede, sebelum ke lanjut. Ketika melapor kemudian ada deteksi dini, ada tes urin dan seterusnya, ada beban biaya nggak untuk warga atau untuk desa? Nah, terima kasih ya. Nah, sebenarnya kami ini kalau udah melapor, kalau melapor langsung agennya sementara ini tidak ada biaya, ya. Berarti kalau ke BNN ya tidak ada biaya. Begitu juga kita, inilah perlu dianggarkan, ya, dianggarkan untuk fasilitasi. Ya. Tes urin nggak ada biaya. Pokoknya kalau dia melapor ke kita di sini, kita menangani tidak ada biaya itu dulu. Artinya ketika relawan atau kepala desa berbekal atau pemerintah desa membawa anggota masyarakat yang sepertinya menurut mereka ada kemungkinan sebagai pemakai, diajak ke BNN, di BNN nggak ada biaya, bahwa kemudian fasilitasi perjalanan ke BNN dan seterusnya itu cerita yang lain kan gitu. Ya. Nah, kemudian ketika kemudian terdeteksi bahwa positif
dia pemakai, kemudian perlu dilakukan rehab, artinya kan berarti dia harus tinggal di rumah rehabilitasi. Nah, untuk yang selama di rumah rehabilitasi ini bagaimana? Kenapa saya tanyakan agak detail seperti ini? Karena kadang-kadang kan satu, kalau zaman saya kecil dulu itu melihat kantor polisi itu kan udah jadi satu ketakutan, orang lewat depannya aja udah takut kan gitu. Padahal kan sebenarnya mereka melayani kita. Sama seperti mungkin masyarakat melihat BNN itu udah ngeri aja, ini kalau udah masuk ke situ ini pasti urusannya urusan narkoba dan seterusnya kan gitu. Nah, apalagi dengan sekarang kita melihat bagaimana artinya cukup keras pemerintah kita bicara tentang anti narkotika kan gitu. Nah, pertanyaan yang berikutnya tadi, ketika kemudian dibawa, kemudian ada proses rehabilitasi, apakah kemudian ada perlu anggaran di situ sehingga mungkin desa karena komitmen bersinar maka perlu mengalokasikan untuk bantuan dan seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih. Ini bagus sekali. Ini memang terjadi di lapangan. Selama ini kita akomodir. Kalau sudah melaporkan kepada kita, satu, tidak diproses hukum, kemudian kedua, pelaksanaan tes urin itu tidak dipungut biaya. Ya, tidak dipungut biaya. Bila mana kita mengakomodir dengan tes urin yang ada di BNN, itu yang pertama. Ya. Kemudian apabila yang bersangkutan dites positif, baru kita mengaju kepada rehabilitasi. Nah, dalam rehabilitasi ini memang ada dua. Yang pertama ada rehabilitasi inap, kemudian ada rehabilitasi jalan. Nah, di dalam rehabilitasi ini ada juga badan-badan yang berwenang untuk itu. Ada IP istilahnya, pemerintah melakukan itu. Kemudian kalau di sini jalan, kemudian ada yang swasta. Ya. Kalau swasta tentunya lah ya. Di sini tidak ada, tapi di Denpasar, kalau di Bali ada, di Denpasar ada juga. Ya, kemudian untuk istilahnya KM untuk masyarakat swasta ya bayar. Ya. Tetapi untuk BNN, untuk di Bali hanya bisa rawat jalan saja. Dan rawat jalan ini tidak dipungut biaya. Sampai begitu untuk di kita ini. Untuk rawat jalan tidak dipungut biaya. Nah, kemudian untuk rawat inapnya, ini rawat inap di Bali itu hanya ada di Bangli, rumah sakit jiwa. Ya. Tapi di sana bukan rumah untuk jiwa. Ya. Kemudian ada di sana rehabilitasi. Di sana dua. Karena kemarin saya bawa klien di sana. Yang pertama ketergantungannya sudah toleran namanya. Ibaratnya itu namanya sudah dilupakan. Saya rekomendasi ke rumah sakit jiwa rehabilitasi Bangli, tidak terima, dia malah dirujuk ke rumah sakit jiwa. Jadinya orang itu gila dulu gitu loh. Ditangani gilanya dulu. Ya, itu ada dua kasus dah itu. Ya, gila dulu, setelah ditangani gila udah habis baru masuk ke rehabilitasi. Di sana ada dua, Pak Suryo, ada yang rehabilitasi untuk kejiwaan, kemudian ada rehabilitasi narkotika. Nah, karena ini dasarnya narkotika, masuk ke jiwa dulu. Setelah dia sembuh, baru ke rumah sakit rehabilitasi. Nah, tahun 2019, mulai 2019 sebenarnya gratis. Ya. Kemudian berdasarkan Permenkes setelah 2 Januari 2020 mulai bayar. Nah, ya bayar. Yang bayar ini bayar di rumah sakit jiwa, mama dirujuk ke rumah sakit jiwa ya. Bayar. Nah, sekarang ada ketentuannya Pak Suryo, bagi yang punya KIS gitu ya. Kalau umpamanya nanti desanya orang punya KIS nggak bayar. Tapi kalau kalau dia tidak punya KIS bayar, berarti ini berlaku dengan ketentuan pemerintah yang ada di rumah sakit Bangli. Nah, kaitan dengan ini alangkah baiknya kalau umpamanya kita lengkapi dengan dengan KIS ya, sehingga kemarin ada yang rujuk ke sana karena dia bayar dipulang kembali ngurus KIS di desanya dan sebagainya ya, kemudian baru kita rujuk lagi ke sana. Karena kalau sudah namanya ketergantungan toleran Pak Suryo
Ini kan ketergantungan nih. Ada adiksi, ketergantungan pemula. Kalau pemula bisa jalan, dia kalau umpamanya tidak memakai, dia tidak sakau. Tetapi kalau sudah yang bersangkutan namanya toleran, sudah menyatu, kalau tidak memakai, dia sakau daripada sakit dan sebagainya, makanya kita rujuk ke inap. Nah, itu Pak Suryo, ya. Suaranya yang harus dipahami oleh masyarakat adalah beberapa hal poin penting tadi yang kadang-kadang mungkin masyarakat belum paham nih. Kalau lapor berarti tidak akan ada proses hukum. Kalau kemudian deteksi tes urin, maka itu gratis dari BNN. Bahwa kemudian ketika ada positif dan rekomendasi untuk direhabilitasi, maka ada dua opsi. Kalau rawat jalan berarti kan tidak ada biaya. Artinya mungkin hanya perlu konsultasi ke BNN dan seterusnya, periodik, mungkin seperti itu. Saya sih nggak tahu persisnya. Kemudian ketika dirujuk ke rumah sakit, maka mulai 2020 ini tidak ada biaya ketika yang bersangkutan itu punya jaminan kesehatan, artinya kartu Indonesia Sehat yang mereka dijamin oleh negara. Tetapi kalau mereka tidak punya itu, maka otomatis berlaku biaya. Kira-kira kayak gitu ya Pak ya? Betul sekali. Nah, kemudian Pak Suryo, sampai ini, kalau umpamanya, nah inilah perlu adanya desa terpadu, artinya perlu desa bersinar. Kan tidak mungkin, kalau BNN kecil Pak Suryo, anggotanya sedikit. Nah, sekarang karena supaya datanya dari mandiri, ada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, kemudian ada Permendagri, ada tim terpadu, kemudian ada Permendes yang menganggarkan di sana untuk kegiatan bagaimana pembagian di desa. Alangkah baiknya desa itu memfasilitasi dengan tes urin. Namun nanti yang melaksanakan itu adalah BNN. Inilah korelasinya nih. Nah, kalau umpamanya desa Tujung umpamanya udah memfasilitasi dengan tes urin satu kotak saja. Satu kotak itu isinya 25.000. Ya, ulangi. Satu kotak itu 25 pieces dia, 25. Mungkin harganya satu umpamanya 80, mungkin menyediakan cuma satu kotak sekitar 2,5 juta. Itu belinya juga di Jakarta tuh. Ya, jadinya kita simpan di desa. Apabila terjadi perubahan berlaku, kontak BNN akan datang ke sana untuk mengecek yang bersangkutan. Nah, kalau umpamanya desa seperti itu, artinya masyarakat secara pecahan berpikir, wah, ini kalau memang ada perubahan perilaku ini sudah desa ini dengan desa bersinar ini sudah menyiapkan tes urin. Nanti daripada saya tes urin, tidak usahlah saya pakai narkoba, tidak usahlah coba-coba, bahaya narkoba itu nanti larinya ke sana. Makanya itu peran serta masyarakat. Justru itulah pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 2009, bagaimana peran serta masyarakat dalam hal ini, salah satunya melalui itu. Makanya melalui deteksi urin sebenarnya itu bagi yang sangat ampuh menurut saya Pak Suryo. Kalau umpamanya yang bersangkutan mau istilahnya, dia itu orang kena narkoba itu, dia ngakunya itu apabila dites urin. Kalau umpamanya tes urin, dia nggak bakal ngaku. Begini Pak Suryo. Oke, Pak Gede. Tes urin, packing untuk tesnya itu isi 25 pieces, harganya 2.500.000. Ya, sekitar itu. Per pieces sekitar 100.000 gitu. Ya, sekitar itu aja. Ketika kemudian desa membeli perangkat itu, artinya alat untuk tes itu, maka petugas BNN ketika melakukan pengetesan urin itu merupakan fasilitasi dari BNN, free. Ya, betul. Nah, karena saya membayangkan kan gini, ketika kita pengen bersih narkoba, maka yang dipastikan kan adalah dalam tanda petik rasa takut dulu nih kepada anak-anak remaja-remaja, jangan sampai kemudian dia kena itu karena akan ketahuan, umpamanya seperti itu. Taruh kata, oke, di desa ini ada berapa ratus anak muda dan seterusnya, kemudian desa mengalokasikan belanja untuk tes dan wajib semua anak muda melakukan tes. Akhirnya kan pasti akan berpikir beratus-ratus kali kan, walaupun mungkin itu dilakukan mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali, memastikan bahwa
pemuda atau remaja di desa ini dipastikan tidak ada yang menggunakan narkoba karena memang secara periodik dilakukan tes urin oleh desa. Umpamanya yang seperti itu sangat mungkin dilakukan ketika desa mengalokasikan anggaran ya Pak? Sangat mungkin. Karena gini Pak Suryo, kalau kita lihat kita ada pemetaan namanya, contohnya Desa Tunjung nih, Desa Tunjung baru ada yang kita sudah ditangkap kan, dari Pak Kepala Desa dengan komitmennya, dengan keluarganya yang ada di sana, ya keluarganya sana berkomitmen, kan yang tahu tentang perubahan perilaku ke keluarganya tuh, keluarga, ataukah hasil pemetaan Kepala Desa Tunjung, oh ini keluarga si A si B, ini kayaknya ada perubahan perilaku. Tidak mungkin lah kalau orang yang berubah perilaku itu ngaku dengan masalah narkoba. Nah, ini perlu juga diinformasikan kepada kita dari BNN. Nah, sekarang BNN itu akan menyikapi. Caranya, satu, kita ini akan mengetes urin yang bersangkutan. Ya, bersangkutan supaya efektif. Ya, bersangkutan urin. Ya, sehingga kita ini memang kewenangan undang-undang BNN yang berkewenangan untuk melakukan tes urin. Dia tanpa alasan. Nah, begitu yang bersangkutan positif, otomatis baru kita serahkan pada tim terpadu itu. Oke, kita rehabilitasi. Nah, begitu. Apalagi kalau umpamanya secara massal itu kembali pada anggaran. Bagus sekali sih, tetapi itu anggarannya besar. Alangkah baiknya dengan situasi anggaran minim dan sebagainya, tidak usah terlalu banyak, sampling aja satu kota saja, kemudian nanti dari desa itu memetakan, menyampaikan kepada BNN, menyampaikan BNN, oh ini loh orangnya kita kira-kira ada perubahan perilaku. Oke, nah kalau ini diketahui oleh masyarakat muda-muda, janganlah sekarang desa sudah ada tes urinnya, nanti sudah kerjasama dengan BNN, gitu Pak Suryo. Kalau memang komitmennya sudah terbangun kan, artinya memang benar-benar menjaga generasi, setidaknya mungkin yang remaja dan seterusnya itu yang kemudian harus dilakukan supaya ada rasa takut itu. Artinya kalau sudah takut untuk memakai kan pasti akan jauh. Kalau mungkin secara tidak sengaja dia dengan salah pergaulan dan seterusnya akhirnya sudah terdeteksi dari awal walaupun orang tuanya mungkin nggak paham ada perubahan perilaku dan seterusnya. Oke, terima kasih Pak Gede. Kita coba ke Perbekal Tunjung. Halo, Perbekal. Halo. Iya Pak. Pagi ya, Pak. Pagi. Ini menarik ini Perbekal Pemdes Tunjung yang kemudian menjadi salah satu dari desa bersinar yang diinformasikan oleh Pak Mado. Yang dilakukan Pemdes Tunjung apa nih Pak? Untuk kemudian masuk menjadi desa bersinar ini. Terima kasih Pak. Begini, bisa dengar Pak? Ya. Begini, ketika kita di tahun 2019 sering mengikuti pelatihan bersama Pak Kadi, Kepala BNN Kabupaten Buleleng, yang sering mengikuti pelatihan sampai halo. Barang siapa warga Desa Tunjung yang masih berani menggunakan narkoba, nanti kita akan artinya seperti tadi disampaikan tidak ada yang berani, tapi diam-diam artinya di tempat-tempat tersembunyi sering yang ketemu orang kumpul-kumpul, sekitar 15 orang, 10 orang yang curiga ini. Nah itu yang suruh Kaur Umum untuk koordinasi sama Pak BNL Kabupaten Buleleng, begitu juga dengan di Kapolres bagian narkoba. Nah berselang beberapa bulannya tertangkaplah satu orang. Setelah itu dicari ke desa. Jadi yang padahal datanya itu sudah kantongi kurang lebih ada 25 orang di desa itu pemakai, tapi tidak ada pengedar. Jadi yang barang itu mungkin pengedarnya dari Kecamatan Kubutambahan, gitu loh. Salah satunya mungkin di Desa Kubutambahan. Dan itu ketika itu ketangkap, gitu, artinya dicari ke rumahnya, digerebek, kabur semua.
ada lari ke Denpasar, ada ke Lombok. Nah, Astungkare sekarang desa kami yang aman dari itu. Nah, mudah-mudahan tidak begitu lagi. Nanti juga kita akan dikasih oleh Pak Madong, kita sudah buat peraturan desa tentang narkoba, itu yang pertama. Yang kedua dari BNN, nanti kita akan masukkan anggaran masalah itu pembelian alat orientasi itu. Tidak banyak mungkin kita beli 2 kotak, tapi yang kita curigai anak-anak muda, yang kita sudah berkoordinasi dengan orang tuanya, kita akan panggil tes urin dia. Kalau seorang pemakai itu biasanya yang ditakuti itu kepala desa, perangkat desa itu enggak, Pak. Tapi ketika dia lihat polisi, kayak lihat, jadi kita sudah kumpulkan siapa-siapa aja yang masih ya. Nanti kita akan tes urin di kantor kepala desa. Kita minta bantuan kepada BNN Kabupaten Buleleng. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ini bagian komitmen yang menarik yang kemudian dilakukan oleh Pemdes, mengalokasikan anggaran dan seterusnya. Mencegah lebih baik daripada merehabilitasi. Ketika bicara rehabilitasi pasti apalagi sekarang dengan aturan harus berbayar dan seterusnya kan pasti ada anggaran. Tidak ada salahnya sih menurut saya, ini bagian dari komitmen memang desa benar-benar bersih narkoba, dimulai dari anak-anak mudanya, ya artinya memang secara periodik mereka perlu dilakukan pengetesan urin sehingga ada semacam kekhawatiran, tidak akan berani mencoba karena khawatir satu saat kemudian desa mengundang semua remaja atau pemuda di situ untuk kemudian dilakukan tes urin akan ketahuan. Jadi mereka sebenarnya paham bahwa itu tidak diperbolehkan, tetapi kan mereka juga merasa bahwa paling nggak ketahuan. Tapi kalau sudah kebayang bahwa akan ketahuan atau risiko untuk tidak ketahuannya ini sangat kecil, maka kemungkinannya kecil sekali untuk berani mencoba-coba. Kira-kira seperti itu. Itu dalam benak pikiran saya, tapi nanti kita akan coba dengar juga tentang komitmen dari Kementerian Desa, karena sudah ada agenda tentang desa bersinar, apakah memang kemudian diberikan ruang juga penggunaan anggaran untuk belanja-belanja seperti hal seperti itu, karena desa kan sekarang udah cukup besar nih Pak Gede, dapat anggarannya bisa sampai 1 miliar dan seterusnya. Kalau mungkin setahun sekali semua remaja dites urin dan kemudian ada surat bahwa memang dia bersih narkoba, itu kan juga bisa menjadi alat atau menjadi bukti bahwa ketika mencari pekerjaan dan seterusnya harus ada pernyataan bahwa dia bersih narkoba, setidaknya sudah pernah mengikuti itu. Jadi kait-mengkait sehingga bisa terjaga. Jangan kemana-mana, kita akan mendengar komentar dari pemilik acara ini, Gus Ivan, setelah yang satu ini tetap di Sarapan SDGs Desa. Kembali di Sarapan SDGs Desa. Pak Gede, ada satu sempat kepikir sebentar tadi di jeda tadi. Anak itu kemudian di Jogja dan di beberapa kota itu kemudian terkoneksi menjadi kartu diskon untuk di beberapa tempat hiburan seperti kolam renang, kemudian toko buku dan seterusnya. Yang tadi Pak Gede sampaikan tentang membangun relawan, mungkin salah satunya bisa juga diterbitkan semacam kartu bebas narkoba atau apapun istilahnya, yang itu diterbitkan ketika dia sudah melakukan tes urin dan kemudian itu bisa menjadi kartu diskon di tempat-tempat yang biasa untuk anak-anak melakukan kegiatan, mungkin di kafe dan seterusnya. Jadi mitra BNN itu juga kafe-kafe yang kemudian kasih diskon kalau kamu memang punya kartu bebas narkoba, kartu relawan BNN dan seterusnya. Mungkin itu sekedar ide sesaat saja karena waktu kita terbatas, jadi saya tidak perlu mendiskusikan lebih panjang. Mungkin satu waktu kita bisa diskusi khusus tentang bagaimana mensukseskan desa bersinar. Gus Ivan, selamat pagi, terima kasih. Ini ruang yang luar biasa, desa bersih narkoba.
menjadi bagian penting karena merusak peradaban itu ya merusak generasinya, merusak peradaban. Salah satunya adalah juga menghilangkan fakta-fakta atau cerita sejarah masa lalu sehingga anak-anak muda tidak tahu kesejarahannya. Dan hari ini sepertinya ancaman narkoba ini sangat luar biasa. Komitmen Kemendes dengan Desa Bersinar dan seterusnya, mungkin Gus Ivan bisa memberikan pandangan termasuk dari respon dari apa yang tadi disampaikan oleh Kepala BNN Buleleng. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, Bapak Kepala BNN, Pak Perbekal juga. Terima kasih banyak ini informasinya dan berbagi inovasi lapangannya. Jadi begini kerabat desa sekalian, kalau kita lihat sejarah dan sekarang sudah mulai terbuka itu, bagaimana soal candu itu bagi desa sudah merasuk sejak zaman dulu. Ya kalau bagi negara lain seperti Cina sudah ada negara yang begitu besar seperti Cina di masa lalu gitu, kalah oleh Inggris bukan dari apa-apa tapi dari perdagangan candu gitu. Apakah di Indonesia demikian? Di Indonesia sebetulnya seperti biasa, candu lebih banyak di wilayah kota daripada di desa. Tapi orang-orang desa ini tendensinya sejak zaman dulu, orang-orang desa dia semakin kaya, dia akan mencari candu ke kota. Gitu. Jadi itu sejarah desa, sejarah candu di desa di Indonesia. Nah untuk saat ini sebetulnya begini, kerabat desa sekalian, tidak banyak desa yang ada narkoba. Tapi semakin desa itu menuju desa mandiri, itu dia korelasinya atau hubungannya dengan ada kasus narkoba itu meningkat. Jadi artinya apa? Karena kita Kementerian Desa, ya kita semua membangun desa untuk semakin maju, semakin ke depan, ya, semakin mandiri. Artinya semakin ke depan risiko untuk terkena narkoba juga ikut meningkat. Gitu. Sama seperti pencemaran, di mana semakin desanya mandiri, pencemaran justru makin ada gitu. Desa narkoba juga demikian. Makanya perlu mengingatkan bahwa meskipun saat ini mungkin sedikit ya, atau di desa kita tidak ada kasus narkoba, tetapi semakin meningkat desa kita, potensi itu selalu ada gitu. Semakin besar potensinya. Jadi memang harus siap-siap. Ini persoalan risiko. Jadi antara 2014 sampai 2018, desa yang ada narkoba itu tergolong yang meningkat paling pesat peningkatannya. Peningkatannya itu sampai 50% lebih kalau dari persentase. Jadi dari sekitar 4.000-an desa menjadi 7.000-an desa. Jadi memang sedikit dibandingkan 75.000, tapi laju akselerasi atau gerak peningkatannya itu tergolong yang paling cepat di antara indikator-indikator pembangunan lainnya gitu. Nah di dalam SDGs desa itu khusus dengan narkoba kita berkaitan dengan soal kesehatan itu. Dan di situ ada dua hal. Yang pertama kita perlu menghilangkan adanya kasus narkoba di desa. Seperti biasa di dalam SDGs, kalau ternyata ada kasus narkoba, maka semua warga yang terkena kasus narkoba itu masuk di dalam program rehabilitasi. Jadi ada dua sasaran pokok di dalam SDGs desa narkoba, yang kita sebut kemudian desa bersinar itu. Tapi kalaupun sampai ada, maka desa itu harus merawat warga yang terkena kasus narkoba itu di dalam, terutama dalam proses rehabilitasi. Nah, apakah itu bisa? Ada posyandu yang memang dibuat khusus untuk narkoba pada desa-desa narkoba. Jadi
beberapa inovasinya seperti itu. Kemudian tadi disampaikan oleh Perbekal bahwa kalau kita memang membeli alat-alat untuk tes narkoba, maka penting untuk bisa melihat surveinya, cara menyurvei desanya itu. Jadi memang ada caranya, misalnya bahwa warga yang dicurigai itu yang dites. Ya. Tapi yang tadi disampaikan oleh Gus Koco, kalau kita ingin membuat tes secara rutin, dan itu memang paling penting sebetulnya, memastikan di desa kita itu bersih narkoba, maka cara membuat sampling kemudian mensurveinya itu menjadi penting. Nah, Gus Koco, kerabat desa sekalian, setelah nanti data SDGs desa terkumpul dan rencananya di bulan Mei itu, maka setelah itu Kementerian Desa menyediakan alat untuk mensurvei desa. Jadi artinya kalau desanya mau melakukan survei, apapun surveinya, termasuk survei tes narkoba, itu warga mana yang perlu dicek gitu. Jadi sesuai dengan data dari desa itu sendiri. Nah, itu untuk mempermudah seperti ini, Gus Koco. Karena nanti bukan hanya Artinya untuk efisiensi itu mapping menjadi bagian yang penting. Ketika ini potensi besar, baru kemudian di situ dilakukan. Oke. Ya, karena data by name by address warga kan akan terkumpul di Mei itu. Jadi tidak terlalu merepotkan desa kalau kita mau membuat mappingnya survei, bukan sensus. Sesuai dengan berapa alat yang kita miliki, ya kita surveinya ke siapa saja. Per RT bisa kita lihat. Jadi kita memudahkan desa untuk mencapai desa bersih narkoba tadi. Di samping ada yang relatif mudah, yaitu membuat peraturan kepala desa tentang desa bersih narkoba. Itu salah satu sasaran juga di dalam SDGs desa. Itu kerabat desa sekalian. Jadi saya sampaikan sekali lagi, mungkin sedikit, tetapi semakin maju desa kita, resiko untuk terkena narkoba semakin tinggi. Padahal hampir pasti desa kita akan semakin maju. Makanya ini persoalan masa depan desa. Artinya apapun pencegahan lebih baik daripada rehabilitasi. Ya, benar. Oke, terima kasih Gus Ivan untuk responnya ini. Closing statement kita ini dari maha gurunya SDGs Desa. Prof. Yayan, monggo Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, selain faktor historis dan sosiologis seperti Pak Ipan tadi sampaikan, ya, dulu candu, sekarang narkoba, ya, esensinya sama. Ketahanan desa sangat penting karena intervensi luarnya itu kuat sekali. Ya. Dua dimensi dari fenomena narkoba itu. Dimensi ekonomi dan dimensi kehancuran bangsa. Ya. Bisnis yang paling mudah konon katanya narkoba itu, ya. Terutama di kalangan muda dan kalangan pesohor, kalangan selebritis. Ya. Data BNN menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, ya, bisnisnya dan penggunanya. Tentu tidak semua desa ada kasus itu. Saya setuju dengan Gus Ipan, makin maju tingkat desa, makin sejahtera, peluang untuk termasuki itu sangat tinggi sekali. Anak muda itu dimulainya dengan, mohon maaf, anak muda ya. Dia tidak punya identitas diri yang kuat. Pertama dipengaruhi oleh rokok dulu, ya, mohon maaf Gus Koco ya, ini anak muda ya. Ya, kemudian naik oleh yang namanya oplosan. Ya. Diskusinya panjang kalau dari rokok masuknya. Ya, oplosan, kemudian pil koplo, kemudian paling tinggi itu narkoba. Saya juga punya beberapa mahasiswa yang kasus seperti Pak Gede Astana tadi sampaikan. Di mahasiswa, di segala macam lah. Bahkan di Pemda, bukan di Pemda ya, di ASN, di Pemda juga ada kasus-kasusnya itu. Jadi ini karena apa? Karena satu tadi, motivasi bisnisnya tinggi sekali. Yang namanya lapas sebagai pusat peredaran itu faktanya memang begitu. Yang kedua, ini memang ada bisa jadi ini intervensi internasional untuk menghancurkan bangsa kita gitu loh. Ya dengan generasi muda yang begitu itu.
Akhirnya memang penangkal yang paling kuat itu ketahanan individu dan ketahanan keluarga. Itu yang paling pertama. Ketahanan individu dan ketahanan keluarga. Korelasionalnya tadi, korelasi seperti Gus Ipan betul sekali. Ya makin kaya, makin banyak uang, ya makin segala bisa dibeli, ya apapun bisa dibeli. Itu kalau melihat fenomenanya begitu, Gus. Ya. Oke. Kalau dia anak muda, memang kehilangan identitas. Ya. Dia tuh sebetulnya harus punya idola seperti apa gitu. Itu yang nggak ada, idola mereka tuh nggak ada, ya, anak-anak muda itu. Ya, jadi memang kasusnya saya menangkapnya begitu, ya. Dan salah satu contoh ini dari Buleleng ini, Pak Gede Astawa ini, ya memang harus dilakukan seperti itu, siap-siap, ya. Siap-siap. Gitu. Artinya di desa-desa yang tadi diceritakan Gus Ipan, bisa jadi sudah mulai masuk dan ternyata sudah masuk. Ya. Mungkin tidak semua desa. Ya. Yang paling sangat belum teratasi sampai sekarang, ya itu yang namanya minum oplosan itu. Oplosan itu masih kasusnya masih banyak sekali. Ya. Tahu ya oplosan lah saya kira ya. Ya oplosan itu sangat luar biasa sekali. Korban meninggal juga banyak sekali. Gitu. Itu Gus Koco, mudah-mudahan ini mencerahkan juga ini masa depan kita ini. Tantangan terbesar itu adalah narkoba ini, betul ya, narkoba ini tantangan terbesarnya, gitu loh. Dan utamanya generasi muda. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih, sami-sami, Mangga. Ya, jadi bagian yang menarik dari gerakan narkotika ini, kalau tadi Gus Ivan menyampaikan dari dulu itu perang candu, sebenarnya ada juga pelajaran sejarah yang coba kita bisa ambil ketika Kerajaan Banten memberlakukan siapa pemakai candu, siapa produsen candu, siapa penjual candu. Kalau produsen candu itu di aturan hukumnya Kerajaan Banten, seingat saya dari pernah diskusi dengan teman yang bergerak di gerakan anti narkoba, itu dimiskinkan. Semua asetnya diambil oleh kerajaan. Kemudian selama hidupnya dia menjadi pekerja sosial. Jadi mengangkut batu untuk keperluan pembuatan jalan dan seterusnya. Untuk yang penjual itu dia hanya harus kerja sosial, tetapi asetnya masih tidak kemudian disita. Nah, kalau pemakai itu hanya kerja sosial dengan periode waktu tertentu. Artinya memang ada leveling-leveling yang kemudian memang membuat efek jerahnya cukup tinggi. Jadi berbisnis narkoba kan lebih pada ingin mengumpulkan harta. Udah kebayang kalau hartanya semua akan disita kan, jadi berpikir ngapain juga kita berbisnis kalau hartanya nanti ketahuan akan disita semuanya. Kira-kira itu, dan mungkin ada waktu khusus kita bisa berdiskusi lagi tentang Desa Bersinar ini, karena memang secara edukasi nggak mungkin selesai dengan hanya talkshow seperti ini. Kami sempat mengundang teman-teman berkomunikasi dengan teman-teman BNN, kalau tertarik untuk membuat program bersama TV Desa, ayo seminggu sekali kita edukasi tentang gerakan anti narkoba ini supaya semuanya clear, termasuk yang tadi Prof Yayan sampaikan dari rokok ke candu dan seterusnya. Hari ini pakainya sudah pil, pakainya sudah sabu, nggak perlu kebiasaan merokok, mereka juga sudah fine pakai seperti itu. Ini bagian yang mungkin kita bisa diskusikan. Oke, sampai di sini sarapan SDGs kita kali ini. Semoga menjadi inspirasi bersama, semoga membaikkan dan menjadikan desa-desa kita menjadi lebih maju, lebih beradab, lebih mensejahterakan masyarakat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris, berlopis, kontul baris. Salam SDGs Desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi, akan tetap kita
tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.